Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 program studi Akidah Akhlak. Saya nama Basrun, NIM 205610077. Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir kelas 9. Selamat mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semuanya saja kita berdoa. Oke, untuk selanjutnya akan saya cek kehadiran kalian. Apakah di antara teman kalian ada yang tidak masuk pada hari ini atau semuanya masuk alias nihil? Oke, saya cek dulu. Adilia Yunina Ananta Hidro Afan Maulana Hafid tidak hadir. Ada beritanya? Tidak ada beritanya. Oh, pulang kampung karena dia di pondok. Oke, kemudian Islahul Jawari Ahmad Raka
tidak berangkat tadi ada 2. Alima ilma, Amira, Aulia, Dara Afrilia, Faruk Akbar, Fatimatu Zahra, Fikri, Habibur Rahman, Khairul Fadilah, Ainaimatul, Marsa, Maulana Yusuf, Aisyah Fitri, Bakas Aditya, Bakas Saputra, Bilal Akbar, Fator, Bilal, Hafid, Irfan, Nurul, Rahman, Rifki Afian, Aulia Sari, Mamba Ul Ilmiah, Olviani, Nuning, Ahmad Widodo, Reva Amelia, Rista Nurfia, Sania Mafaza, Cindy, Kristiani Grum. Oke, ya ada teman yang sakit, doakan semoga akan sembuh. Amin. Sofiatun Maulana, Saifatun Mamunah, Yuna Hidayatul, Zaki Fadila. Ya, dari sekian banyak temanmu yang sudah berangkat ada 3, yaitu yang 1 sakit. Ya, kita doakan semoga lekas. Anak, apakah kalian masih semangat? Iya, semangat. Oke. Setelah adanya kiamat kubro, karena kiamat itu ada 2, satu adalah kiamat sugro, yaitu diantaranya adalah matinya seseorang, ada bencana di suatu lingkungan, dan ilmu agama sudah tidak diperdulikan lagi, itu ngalamat-ngalamat kiamat sugro. Akan tetapi yang lebih jelas di sini kita akan membahas kiamat kubro. Silakan diskusikan, yaitu subnya adalah yaumul al-hijjah dan yaumul ba'as. Yaumul ba'as kemudian elektronya menyesuaikan itu kan ada 7, kemudian yang tersakit ada 2, yang menjajah itu ada 2. Itu pembelajaran pada kesempatan ini kita beri waktu untuk kalian kira-kira kalau nanti 5 menit selesai gitu. Oke. Saya kira cukup ya. Sudah cukup kan? Kita ambil kesepakatan. Kita presentasi secara urut atau diacak? Urut ya? Urut. Oke, urut. Caranya adalah perkenalan kelompok kalian, kemudian apa yang akan kamu presentasikan dikatakan kepada teman-teman kalian supaya teman kalian bisa paham apa yang kamu bicarakan. Oke, akan kita mulai. Silakan mulai dari kelompok A. Maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga hasil kalian laporkan kepada rekan-rekan kalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jago. Itu adalah presentasi dari teman kalian dari kelompok A. Kita lanjutkan. Saya bertanya dulu, kelompok mana yang akan bagi untuk tadi ada kesempatan setelah upload ya. Makanya saya panggil untuk kelompok B maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan tentang kinerja Muhammadiyah dan Yaumul Mizan. Izin artinya timbangan. Semua amal manusia akan ditimbang untuk mengetahui apakah timbangan kebaikan atau kejelekannya. Jika timbangan baiknya, maka ia akan mendapatkan surga. Sebaliknya, jika timbangan jeleknya, maka ia akan mendapatkan neraka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jago. Tahu hasil kerja dari kelompok B. Namun agak keluarkan suaranya biar semuanya ini mendengar, biar kita dapat menyerap apa hasil kerja kelompok kalian. Oke, selanjutnya kita akan panggil untuk kelompok C. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang Yaumul Hisab dan Syirah. Yaumul Hisab yaitu dihitungnya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas akan ketika semua anggota tubuh berbicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang dimilikinya. Sirat yaitu jalan menuju surga. Sirat bisa disebut jembatan secara mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan di atas jalan akan sampai ke surga. Tapi bagi yang beramal buruk, hendaknya tidak akan sampai ke surga, tetapi akan jatuh ke jurang neraka. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jago bersama. Oke, yang selanjutnya adalah kelompok yang terakhir, yaitu kelompok D.
silakan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Kami akan mempresentasikan materi yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu Yaumul Zazak, hari pembalasan surga dan neraka. Surga adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Sebagai balasan bagi orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tempat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka adalah sesuatu tempat kehidupan di akhirat yang merupakan tempat penyiksaan yang sangat dingin, dan dahsyat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang kafir, ingkar kepada Allah, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari kerja keras kalian masing-masing kelompok. Sekarang kita akan mengembangkan. Perkembangannya adalah silakan dari masing-masing kelompok mempersiapkan pertanyaan yang kamu tujukan kepada kelompok manapun yang kamu suka. Silakan nanti sama. Silakan bertanya terus kalian tunjuk. Saya akan bertanyakan kepada kelompok apa misalnya. Silakan nanti biar nanti ini kan berkembang. Kalau tadi hasilnya adalah berkelompok, kita akan berkembang setelah mendengar presentasi dari masing-masing kelompok. Hasilnya bisa diserap oleh kalian semua atau tidak. Itu hasil dari masing-masing kelompok. Silakan, kita akan memberi waktu yang dari kelompok bisa tunjuk jari, minta waktu. Ya, terus saya beri waktu, silakan tanya kepada kelompok yang mana yang kamu suka. Bisa menjawab atau tidak, itu nanti kita lihat. Oke, akan saya beri waktu untuk kalian untuk bertanya dan menjawab. Bertanya dan menjawab artinya dari kelompok satu ke kelompok yang lain, yang kamu suka, yang ingin kamu dadar, apa hasil kerjanya bisa kalian tanyakan. Oke, dari kelompok mana yang berani menunjukkan jari? Kelompok mana yang bisa tunjuk jari? Ya, dari kelompok C. Untuk kelompok C, karena hasil diskusi ya kerja kalian nanti didengarnya dan dia ada keraguan tidak setuju, maka dia akan bertanya kepada kelompok mana yang disukainya, yang ada keraguan pada dirinya. Enggak, silakan kelompok C untuk bertanya kepada kelompok yang mana, silakan diperbolehkan saja. Berdiri. Saya ingin bertanya ke kelompok A. Selain kita wajib meyakini hari akhir, kita harus pula meyakini alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Salah satunya Yaumul Ba'ats. Jelaskan peristiwa Yaumul Ba'ats. Sudah paham? Kalau belum paham, silakan disuruh ulang biar kalian bisa menjawab. Paham pertanyaannya? Paham? Kalau paham, saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok C. Silakan dijawab. Jawab dengan pakai berdiri. Semuanya manfaatnya bukan pada kelompok C saja, tapi secara keseluruhan.
Saya tanya dulu. Sebelum saya bilang orang kelompok C pasti mungkin ada yang melanggar. Menurut kelompok B bagaimana? Jawabannya bagaimana? Jawabannya benar? Menurut kelompok D? Berarti itulah keterangan. Apakah kelompok C sudah puas dengan jawabannya? Pon, selesai ya. Jadi satu tanya jawab kita anggap itulah hasilnya. Oke. Selanjutnya akan saya buka pertanyaan dan jawab. Kelompok mana yang akan bertanya? Silakan berjari ya. Kelompok D. Silakan kelompok D. Kelompok apa? Terus bertanya kepada siapa? Silakan waktu saya berikan kepada kelompok D dan untuk yang menjawabnya. Ya, kelompok B bersiap-siap mendengarkan soal yang diajukan oleh kelompok D. Sebutkan 5 tanda kiamat sutra. Sudah paham? Soalnya? Soal sudah paham? Nah, kelompok D silakan dengarkan dengan jelas. Bagaimanakah keadaan manusia pada masa Afghanistan? Paham soalnya? Paham soalnya? Bagaimana dengan jawaban Bapak D? Untuk kalian semua, bagaimana dengan jawaban kelompok D? Kalian sepakat? Benar adanya? Iya, kita upload. Masih kita buka sampai kita benar-benar matang. Oke, tunjuk jari yang mau bertanya. Ayo, semangat. Pagi-pagi sudah loyo, ayo. Ya, untuk kelompok C, silakan. Bisa dipahami soalnya? Kalau bisa dipahami, ya silakan dijawab. Ya. Ya, kelompok B, kelompok B, kelompok B. Banyak orang yang tidak tahu manusia yang berbuat wajar juga berdosa. Banyak manusia bukan tapi hanya sedikit semangat. 4. Semakin banyak generasi muda dalam program kita. 5. Banyak orang yang belajar pada orang tuanya. Bagaimana jawaban dari kelompok B? Kalian semua, bagaimana?
Sepakat? Itu adanya? Bagus. Masih kita buka paling tidak dua putaran. Paling dua pertanyaan lagi. Coba dari kelompok mana yang mengajukan? Mungkin kalian dalil-dalil yang ada di sini apa hikmah, apa pertarungannya atau apa yang terkandung kan bisa saja. Ya dari kelompok D silakan bertanya kepada kelompok C. Kelompok C silakan. Kelompok C, apa perintahnya, apa pertanyaan dikeluarkan? Oh, terjemahkan. Jadi kalian nggak protes, kok kalian harus protes. Coba diulangi perintahnya apa, pertanyaanmu apa? Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalian kelompok C disuruh menerjemah ayat yang sudah dibacakan oleh kelompok D. Silakan diterjemah. Terjemahnya bagaimana? Bagaimana terjemahannya, betul atau salah? Silakan. Saudara betul? Betul. Alhamdulillah. Semuanya silakan. Tinggal perputaran satu pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan terakhir ini adalah baru secara kelompok. Nanti akan saya beri tugas selanjutnya supaya benar-benar kita mendalami. Oke, satu pertanyaan lagi dan jawab pertanyaan dan jawaban. Dari kelompok mana? Kelompok B, silakan membuat pertanyaan yang ajukan kepada kelompok apa? Kelompok A, silakan bersiap-siap mendengarkan pertanyaan dari kelompok B. Paham yang dijelaskan, yang dibacakan oleh teman dari kelompok B? Paham? Belum paham? Silakan apa? Isinya apa? Jawabannya betul atau salah secara keseluruhan? Betul, cakep. Oke. Saya kira menurut kelompok berkelompok ini sudah bertanggung jawab dan sudah ada. Saya akan memperdalam secara pribadi masing-masing. Di masing-masing, silakan untuk menguraikan urutan-urutan hari akhir yang berhubungan dengan alam gaib, yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, nanti setelah itu selesai kira-kira berapa? Itu memang materinya banyak. Kira-kira nanti terus bisa kamu kumpulkan mulai coretan. Apakah bisa kamu kumpulkan nanti karena belum selesai? Di WA atau di apa bisa saja, ya. Silakan. Yang seterusnya mendalami mulai urutan
Itu alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, dimulai alam berja. Ini secara pribadi ya, alam berja, yaumul ba'ats, yaumul asr, yaumul mizan, yaumul hisab, sirat sampai surga. Nah kan, kira-kira waktu itu sudah saya prediksi kira-kira ya 10 sampai 15 menit. Silakan utak. Kalau yang bisa langsung diberikan, kalau belum nanti bisa lewat lewat media sosial. Ya, silakan. Sudah selesai waktunya, sudah 15 menit. Yang sudah mengerjakan dengan lampiran bisa dikumpulkan. Yang belum selesai silakan nanti dikirimkan dengan cara melalui WA, melalui apapun. Yang penting sampai pertemuan yang akan datang kita bisa dapat menilai pengetahuan kalian sampai di mana. Begitu ya untuk pertemuan kali ini. Oke, untuk hal yang paling akhir perlu kita simpulkan, kita berarti refleksi untuk kalian. Ini sebagai catatan supaya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa saat pertemuan ini kita membicarakan tentang alam gaib. Alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat terakhir. Merupakan rukun iman yang ke-5. Nah, kita tahu bahwa iman ini terletak ada pada sanubari masing-masing. Hukumnya adalah wajib ain. Jadi setiap pribadi tidak bisa diwajibkan diwakilkan kepada siapapun. Di kalian masing-masing harus meyakini adanya alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat, yakni alam barza, yaumul ba'ats, aurora maksar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, yaumuddin, yaitu adanya surga dan neraka. Semoga kita setelah mempelajari materi ini, kita benar-benar tertancap dalam diri kita, mempunyai iman kepada hari akhir tadi dengan benar-benar menjadi Islam yang sempurna karena dirangkupi dengan keimanan kita masing-masing, dan itu memang wajib karena hukumnya adalah fardu ain, tidak boleh diwakilkan. Oke, untuk pertemuan saya ingin bertanya kepada kalian. Kita belajar, memang keadaan tidak begitu fit ya, memang dengan suasana pagi-pagi sudah ada yang ngantuk. Itu karena apa? Karena suasana. Tetapi akan secara keseluruhan, bagaimana juga pembelajaran pada kesempatan siang hari ini? Menyenangkan. Bagaimana yang kamu rasakan ya? Kayak kamu rasakan pembelajaran pada kesempatan ini? Menyenangkan ya. Kita dapat bertukar pikiran dengan teman-teman kita sehingga kita memperdalam keimanan kita. Oke? Untuk terakhir kalinya, marilah kita berdoa bersama sebagai penutupan pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tinggal selesai, segera menantikan jam berikutnya. Orang kita mau apa tak? Direkam kok. Sinematik, Cok.